terima kasih Tuhan. Engkau sudah tibakan. Beri kiri kanan salam, ya. Ya, salam merdeka. Merdeka. Iya. Ibu cantik banget hari ini dengan diikat rambutnya. Oke. Kita bersyukur kalau tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun untuk tetap mau beribadah kepada Tuhan. Amin. Semua sukacita untuk ibadah kepada Tuhan. Terlebih pagi hari ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, yaitu hari kemerdekaan ke-81. Oleh sebab itu patut sebagai ucapan syukur kita mau naikkan dulu pujian hari merdeka. Saya undang kita bangkit berdiri. Kelihatannya ya. Jadi kita naikkan lagu ini sekali lagi sambil lambai-lambaikan, karena seharusnya ada bendera tapi benderanya udah nggak dijual lagi. Udah tutup tokonya ya. Oke. Duduk Bapak Ibu terkasih. Selamat datang Bapak Boy dan keluarga. Luar biasa Pak Boy ini semangatnya, amin. Dan selalu membawa ibu dan juga rombongan. Biarlah saudara dan saya berdiri di hadapan Tuhan untuk membela bangsa kita, berdoa bagi bangsa kita. Karena Yesuslah Tuhan yang layak dipuji dan disembah.
Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa-Ku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Sekali lagi katakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosa-Ku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri-Ku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan. Sekali lagi, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa-Ku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri-Ku. Katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, lagi kemuliaan-Mu Indonesia, lagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah kami sujud di hadapan Tuhan, rindu menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami berdiri tegak di bangsa kami, agar setiap lutut berkelut dan mengaku lidah Yesuslah Tuhan. Terima kasih. Katakan, Kau kusembah. Kau kusembah.
Kita satu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar, sehingga bangsa kami boleh merayakan hari kemerdekaan ke-81. Kami bangga menjadi anak-anak bangsa Indonesia. Kami bangga ada di dalamnya. Bahkan kami bangga karena kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk berdiri tegak bagi bangsa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, perkenankanlah ibadah kami. Biarlah ibadah kami boleh menjadi ibadah yang harum dan juga menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi bangsa kami juga Tuhan. Terlebih bagi kami, bagi keluarga persekutuan doa langkah iman, bagi pribadi dan rumah tangga kami masing-masing. Biar di dalamnya kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua kita yang percaya berkata amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hari kemerdekaan kita, hari kemerdekaan ke-81 Bapak Ibu. Betul? Ya. Kayaknya banyak nih yang ada mirip-mirip umurnya ke-81 juga kan? Ya. Kita boleh gambarkan diri kita. 81 tahun bangsa kita merdeka. Seperti apa? Kalau bangsa kita aja merdeka masih seperti kayaknya kanak-kanak gitu ya. Coba kalau kita 81 tahun tapi masih kayak 20 tahun, harus diladenin, harus banyak berontak gitu ya. Tapi hari ini persekutuan doa langkah iman tidak seperti itu. Amin. Karena apa? Karena Bapak Ibu yang hadir di sini adalah tegak berdiri bagi bangsa kita. Amin. Kita merdeka, merdeka untuk melayani Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri yuk. Kita masuki gerbangnya dengan bersyukur, sebab Allah itu baik. Boleh menari loh. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, bersuka dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, oh Tuhan.
Kita mau katakan Allah itu baik dulu, sekarang, selama-lamanya. Allah itu baik, sungguh baik bagi. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia apa? Yang menyediakan, yang berubah. Sekali lagi, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan, yang berguna, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan, kasih setianya tak pernah berubah. Sekali lagi kasih setia. Hanya jemaat saja kasih. Kapan itu Bapak Ibu? Oh, haleluya, selama-lamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar sekali lagi kasih setia. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Tos kiri kanan. Yesus kita itu luar biasa. Ayo, Yesus kita luar biasa. Tos kiri kanan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Tadi kita nyanyikan keras-keras ya. Yesusku luar biasa, luar biasa gitu ya. Sekarang ada nggak yang mau kesaksian kalau Yesusnya itu luar biasa? Yo, 2 menit kesaksian bahwa Yesus itu luar biasa.
Ya, 2 menit, nggak boleh lebih. Kalau lebih saya suruh turun. Terima kasih. Shalom, saudara-saudaraku yang tercinta, terkasih. Pada hari ini saya mau bersaksi bahwa ketika saya sakit di rumah sakit, saya terbaring. Saat itu usia saya 19 tahun. Saya sakitnya depresi. Terus dokter itu menyuntikkan obat-obatan ya buat saya, obat supaya saya bisa tidur gitu. Kan saya nggak bisa tidur selama 8 hari, nggak bisa tidur, nggak bisa makan selama 8 hari. Saya dibawa ke rumah sakit, dokter memberikan infus kepada saya, memberikan suntikan obat tidur supaya saya bisa tidur gitu. Tapi di dalam tidur saya bermimpi Tuhan Yesus memberikan perjamuan kudus buat saya, dikasih hosti. Jadi dalam impian saya dikasih hosti, dikasih anggur. Saya terbangun, terus saya sebut nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong saya bilang, saya mau sembuh, saya bilang begitu. Terus saat itu dokter datang periksa saya bilang, dok, saya sudah sembuh karena saya disembuhkan oleh Tuhan saya, Tuhan Yesus. Ya memang sejak saat itu saya sembuh, nggak sakit lagi. Terima kasih kesaksian. Kenceng banget ya, karena sudah mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Oh, Bapak di sana, aduh luar biasa. Tetap 2 menit ya Pak, nggak boleh lebih. Terima kasih. Salam Bapak Ibu semuanya. Saya terima kasih untuk waktunya dari Ibu. Saya kasih tambah saksi. Saya bersyukur pada Tuhan Yesus. Bagi saya, Yesus adalah segala-galanya. Amin. Waktu istri saya sakit, ditolak oleh BPJS Dunia. Tapi saya punya satu BPJS yang tidak dunia miliki. Berharap pada Tuhan Yesus saja. Itulah BPJS Dunia. Waktu saya berobat ke Cipto, katanya ini tidak bisa karena sebagai macam alasan. Sebagai manusia, saya merasakan kecewa. Tapi sebagai anak Tuhan, saya bersyukur. Tuhan pasti menguji saya, menguji dengan iman saya. Kalau saya bertahan dengan iman saya, seperti Samuel, seperti Yusuf, semuanya akan mendapatkan kemenangan. Saya percaya dengan penyakit istri saya diberi kekuatan. Istri saya juga diberi kekuatan dari iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya berkata sedih saat ini karena dunia walaupun menolak saya, tapi Yesus tetap ada dalam keluarga saya. Saya di sini mewakili Ibu Sophie yang telah mengundang saya supaya ikut sini. Terus terang aja, setiap dimana ada kesempatan, saya selalu ingin bersaksi karena benar-benar Tuhan Yesus baik pada kehidupan saya dan juga pada kehidupan saudara semua. Terima kasih saksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa ya. BPJS berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ya, kita nggak usah pakai BPJS dunia, BPJS surga. Berharap kepada Tuhan Yesus. Ada satu lagi aja, nggak boleh 2. Oh, Bu Ati. Oke Bu Ati. Bu Atik ini adalah orang pribadi yang rajin datang ke persekutuan Langkah Iman. Sekalipun dia sudah berusia lanjut, tetapi 80 lebih ya, 82 ya. Oke, tapi Tuhan Yesus selalu menopang perjalanannya. Luar biasa. Dan dia selalu kalau datang selalu sapa saya dulu tuh. Cium saya dulu. Terus saya. Selamat siang Ibu Bapak, salam. Saya ingin kesaksian. Kira-kira 1,5 tahun yang lalu di acara Paskah, saya ikut nyari telur. Waktu nyari telur saya tidak tahu kalau di situ ada lubang. Saya terperosok ketinggian 2 meter. Teman-teman semua udah deg-degan, saya tertolong atau enggak.
pada berdoa semua. Tetapi Tuhan maha baik. Walaupun saya jatuh ketinggian 2 meter, saya ditanya, ibu sadar nggak? Sadar, tapi bumi kayak terbalik, saya bilang. Jadi kayak terbalik begitu. Saya dirawat di rumah sakit RSPP. Dokter bilang paling sedikit seminggu. Ternyata 3 hari saya udah diizinkan pulang. Karena tidak ada panas, tidak ada gelisah. Saya tinggal penyembuhan di rumah. Setahun itu saya nggak bisa ikut ibadah karena masih goyang. Ya. Tapi puji Tuhan, sampai sekarang saya masih bisa sampai Cibubur. Itu saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Mirna sebagai ketua Persekutuan Doa Langim patut bersyukur kepada Tuhan, patut berbangga karena jemaat-jemaatnya banyak yang rindu bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya yakin semua kalau nggak diatur pasti ingin bersaksi ya Pak Pendeta ya. Karena begitu besarnya ajaibnya Tuhan bagi kita, terlebih bagi bangsa kita. Hari ini kita diminta untuk berdiri teguh di atas bangsa kita, agar kita berdoa bangsa kita dinyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita semua umat pilihannya nyatakan kebesarannya, agar setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita bersyukur kalau kita jadi umat. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari
Dia di atas segala raja, amin. Dia mampu mengubahkan yang tidak baik menjadi baik, yang sakit disembuhkan, yang susah akan dihiburkan, yang kurang beriman bertambah iman. Kita akan rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah saudara yang hadir di tempat ini, sekalipun kita usianya lanjut, tetapi masih bisa berdiri bagi bangsa ini sebagai pendoa-pendoa. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu. Biar bangsa kami disehatkan, dikuatkan, dimenangkan bagi Tuhan. Bawa hidupmu sekarang ke tempat kudus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami sekarang, Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan
kami naikkan sebagai rasa syukur kami, kiranya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan melalui kesaksian-kesaksian yang kami dengar, Engkau hidup, Engkau hebat, dan layaklah Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Dan sebentar Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami rindu kebenaran firman-Mu, sehingga melalui kebenaran firman-Mu setiap kami yang mendengarkannya, keluarga kami, seisi rumah kami diselamatkan. Dan bahkan orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang bersama dengan kami di komunitas kami, melalui kami, mereka pun mengalami keselamatan dari Tuhan. Amin. Untuk itu mari Roh Kudus tolong pemberitaan firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Oke, shalom. Shalom. Senang saya diundang, diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan memang di dalam Tuhan itu banyak hal yang tidak terduga menjadi kenyataan. Ya, yang telepon saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini, jujur saja saya tidak kenal, ya, dan baru pertama kali ketemu. Dan saya percaya pertemuan ini bukan pertemuan terakhir, tapi nanti juga di sorga ketemu lagi, amin. Karena apalah artinya kita ikut ibadah, tapi goalnya kita tidak capai. Karena jujur saudara kekasih, goal kekristenan adalah bersama Yesus di langit baru, bumi baru. Kesaksian-kesaksian yang telah kita dengarkan tadi luar biasa. Tapi meskipun kesaksiannya adalah yang sakit menjadi sembuh, toh pada akhirnya juga punya gelar yang sama nanti kita, almarhum. Nggak mungkin yang sakit itu sembuh nggak mati. Apalagi melihat fakta hari ini, kita ini nggak mungkin kayaknya hidup selama usia yang kita sudah lalui. Kayaknya udah dekat kita ya. Jangan-jangan sudah banyak diantara kita bau minyak angin, bau balsam. Itu kan ciri-ciri udah dekat. Oh jauh ya, tapi kalau yang masih pakai minyak wangi agak jauh lah dia. Ya, nah saudara kekasih, mari kita melihat dari pembacaan satu ayat dulu, pembuka Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, ya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Satu ayat pembuka ini bolehlah kita baca sama-sama, ya. Kalau yang nanti ada ayat-ayat berikutnya tidak harus sama-sama. Oke, Galatia pasal 5 ayat 13 kita baca sama-sama. 3, 4. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah saudara kekasih, sebelum saya jabarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin terlebih dahulu memberitahukan keberadaan manusia. Ya, keberadaan manusia yang pertama Adam dan Hawa ketika di Taman Eden. Perhatikan keberadaannya. Adam dan Hawa ketika ada di Taman Eden bisa berdosa, bisa tidak. Betul ya? Bisa berdosa, bisa tidak. Artinya saudara kekasih, Tuhan Allah memperlengkapi Adam untuk tidak berdosa. Makanya ada pohon pengetahuan. Ya. Lalu saudara kekasih, akan tetapi meskipun diberi yang namanya kekuatan, tetap yang namanya manusia, meskipun Allah Maha Kuasa, tapi dalam diri manusia diberi yang namanya kehendak bebas. Dan akhirnya apa yang terjadi? Keberadaan Adam dan Hawa ketika di Taman Eden bisa berdosa, bisa tidak. Akhirnya mereka mempergunakan kehendak bebasnya, akhirnya jatuhlah dalam dosa. Dan dampak daripada dosa Adam dan Hawa, maka keberadaan manusia berikutnya adalah, perhatikan ini penting sekali. Manusia setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
tidak bisa tidak, pasti berbuat dosa. Pasti berbuat dosa, tidak bisa tidak. Contoh gampang, adakah di antara kita yang pernah belajar dan diajar bohong? Nggak ada ya? Pertanyaan berikut, adakah di antara kita yang nggak pernah bohong? Padahal nggak diajar loh, nggak belajar loh, tapi bisa. Jadi bahaya sekali akibat dosa Adam dan Hawa. Kita terlahir dengan kodrat dosa, tanpa belajar, tanpa diajar, bisa berbuat dosa, dan bahkan mudah-mudahan itu dulu ada di antara kita pintar ngajar orang berdoa. Itu dulu ya. Ada nggak? Pasti kita pernah punya pengalaman bagaimana dosa supaya nggak ketahuan. Puji Tuhan itu dulu. Jadi lihat, keberadaan manusia yang kedua tidak bisa tidak, pasti berdosa. Lalu keberadaan manusia yang ketiga, karena kasih Allah, maka Allah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang perhatikan, keberadaan manusia yang ketiga sama seperti keberadaan manusia Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Ketika kita percaya Yesus, kita ditebus dari dosa, kita juga sebagai kasih diperlengkapi menjadi bait Roh Kudus, kita milik Tuhan. Namun, perhatikan baik-baik, setiap kita kembali seperti Adam dan Hawa ketika di Taman Eden. Setiap kita orang percaya bisa berdosa, bisa tidak. Apakah setelah kita percaya Yesus, dosa kita diampuni, kita menjadi bait Roh Kudus, dituntun dipimpin oleh Allah Roh Kudus? Apakah di antara kita semenjak percaya nggak pernah berbuat dosa? Lalu berikutnya, setelah menjadi orang percaya, pernah nggak ngalamin harusnya jatuh dalam dosa karena pergumulan yang tidak berbuat dosa? Pernah ya? Itu dua-duanya pengalaman. Nah, saya rindu ke depan biar benar-benar setiap kita benci dosa, sulit berbuat dosa, sampai kepada tidak bisa berbuat dosa. Bisa nggak? Memang jujur sudah kekasih, seringkali jawaban orang percaya sepertinya rohani. Nggak bisa lah Pak, pasti berbuat dosa. Kalau nggak bisa dengarkan firman Tuhan. Ahli Taurat dan orang Farisi menangkap perempuan berzina, dibawa ke kaki Yesus. Lalu yang menangkap ini berkata kepada Yesus, menurut hukum Musa, orang seperti ini harus dirajam dengan batu. Yesus menunduk. Kira-kira ada yang tahu nggak apa yang Yesus tulis? Kalau ada yang tahu, berarti sok tahu kau. Alkitab nggak tulis tapi sok tahu. Saya juga nggak berani bilang inilah yang ditulis. Tapi singkat cerita selesai akhirnya Yesus berkata, siapa yang tidak melakukan dosa, mulailah dia melempari batu perempuan ini. Singkat cerita, akhirnya semua pergi. Tinggallah perempuan berzina dengan Yesus. Apa kalimat Yesus kepada perempuan ini? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah jangan. Bisa nggak kita nggak berbuat dosa? Nah, kamu yakin? Dimulai 1 menit nggak berdosa, menit berikutnya kan? Jangan langsung, oh puji Tuhan, haleluya, Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Setahun ke depan aku nggak mungkin berbuat dosa. Ya kalau langsung mati, gitulah. Semenit demi semenit, karena memang untuk tidak berbuat dosa, oh susahnya bukan main. Apalagi makin tua. Waduh. Banyak orang tua di luar sana, ada yang aneh-aneh. Biasanya kalau orang Batak cuma satu anehnya, rata-rata gila hormat. Ya rata-rata gila hormat. Saya kan pernah dibuat menjadi orang tua seorang perempuan karena dia bukan orang Batak, dibikinlah marganya, marga Manurung. Lalu saya kasih untuk buat marga itu, apa yang terjadi? Diundanglah persautaan. Persautaan bahasa Indonesia apa ya? Tetangga ya? Tetangga. Nah, kan yang namanya manusia kan bisa saja lupa.
protokolnya lupa memberi kesempatan untuk pas 1 tahun untuk tetangga yang datang itu lupa untuk diberi kesempatan ngomong. Saudara kekasih, ngomong-ngomong. Protokolnya ingat, maaf, ada yang kelupaan. Sekarang saya beri kesempatan untuk tetangga. Dia datang. Ini juga bapak-bapak udah mau punya anik, udah mau balsem, udah tua, tapi ngambeknya kencang. Pas dikasih kesempatan dia bilang begini. Kebetulan kan Mark ini kan acara warga Manurung. Ya, dia bilang begini. Semua Manurung yang hadir ini adalah hula-hula saya. Menjelaskannya apa ya? Kalau hula-hula itu orang yang dihormati. Pesta nggak jadi kalau nggak ada hula-hula. Jadi bukan hanya babi yang menggagalkan pesta. Hula-hula nggak ada babi pun jarang. Tapi yang benar. Kenapa? Karena nanti yang menerima babinya hula-hula. Kalau dibawa babi, buat siapa? Ya memang orang Batak ini dengan babi punya pengalaman luar biasa. Kita bisa sekolah karena babi, bisa merantau karena babi. Ada orang mati, babi mati. Ada orang kawin, ada pernikahan, babi mati. Pokoknya selalu ada babi. Tapi janganlah di antara kita berkata saking kesalnya dengan orang, jangan bilang kamu lebih baik ajak makan. Nah itulah dulu mengenai ya, jadi sebagai kasih. Dan mengenai yang ketiga ini, keberadaan manusia seperti keberadaan Adam Hawa. Perhatikan, artinya sebagai kasih, kita ini dimerdekakan. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita diberi kuasa untuk bisa tidak berbuat dosa. Tapi kehendak bebas kita tetap ada. Ingat baik, seperti bangsa ini merdeka, tidak ada andil kita. Karena umumnya nih 81 tahun yang lalu kayaknya belum ada yang lahir ya. Udah ada 80 berapa? Tadi ada? Iya. Oke, puji Tuhan, bagus. Puji Tuhan masih ada sampai sekarang, nggak ada begini ya. Ya, lihat sebagai kasih. Umumnya kita yang hadir ini tidak melakukan sesuatu untuk bangsa ini merdeka. Tapi ada orang-orang yang berjuang, yang mengorbankan harta, pikiran, dan bahkan mengorbankannya